Cak, halo Neng. Ya apa kabare? Gue gedang di kaweru Cak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan udah jatuh siji. Wani. Halo Cak dan Neng semua, senang sekali kita bertemu lagi nih ya di dalam episode barunya Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Tentunya masih bersama dengan Neng Gigi dan sudah hadir di sini Cak Iping. Halo Cak Iping. Halo Cak, halo Neng. Ya apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Semoga baik-baik semua. Kita kembali lagi cangkruan di sini di Cak Pajak. Ngobrol-ngobrol. Iya, jelas dong ngobrol-ngobrol tentang pajak, berbagi informasi nih sama pemirsa setia Cak Pajak. Hari ini kita mau ngobrolin masih soal aspek perpajakan UMKM nih Cak Iping. Yeah. Yang kemarin kan kita sudah bahas ya. Nah, ternyata masih banyak pertanyaan nih dari kawan pajak semua ya. Untuk Cak Daning semua yang saat ini memiliki usaha gitu ya, UMKM, ikuti pembahasannya di episode kali ini. Kita akan kupas tuntas pertanyaan tentang pajak penghasilan UMKM. Sebelumnya kita review dulu ya, bahwa untuk wajib pajak UMKM atau wajib pajak dengan omset yang setahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar, itu boleh menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%. Ya, dihitung dari omset per bulannya. Dan untuk wajib pajak UMKM perorangan yang memiliki omset tidak lebih dari 500 juta dalam setahun itu tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, kemudian ini ada pertanyaannya nih, Cak Iping, kan tadi ada tarif yang final 0,5% itu. Iya. Ini pertanyaannya, apakah wajib pajak UMKM itu harus menggunakan tarif itu, atau boleh nggak sih kalau misalkan wajib pajak UMKM mau pakai tarif PPh yang pada umumnya aja, yang tarif umum yang pasal 17 gitu. Boleh nggak Cak Iping? Ya, jawabannya boleh gitu ya. Okay. Karena gini ya, usaha wajib pajak itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang dagang, ada yang jasa gitu ya. Kemudian margin labanya beda-beda gitu ya. Perlu kita ingat bahwa kalau untuk yang UMKM ini kan karena semangatnya untuk mempermudah wajib pajak, Cak Daning. Jadi tidak perlu wajib pajak melakukan sebuah pembukuan neraca rugi laba dan sebagainya 0,5%, tetapi dari seluruh omset bulan gitu ya. Tapi kalau wajib pajak merasa bisa menyelenggarakan pembukuan, kemudian kalau nanti Pak tarif umum itu kan tarif progresif yang 5% sampai 35%, tetapi itu hanya atas istilahnya labanya saja. Nah, kalau wajib pajak merasa lebih menguntungkan lah gitu ya, pakai tarif itu dipersilakan, diperbolehkan seperti itu nih. Oh, jadi boleh menggunakan tarif yang umum aja boleh, gitu ya, nggak pakai yang final, nggak apa-apa. Itu langsung pakai aja atau gimana nih? Ya. Nah, kalau wajib pajak ingin memakai tarif umum, artinya tidak memanfaatkan tarif PP yang 0,5%, nanti Cak Daning semuanya nanti menyampaikan pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar atau secara online gitu ya. Nah, intinya harus menyampaikan pemberitahuan. Caranya bisa langsung datang ke KPP, kemudian dikirimkan lewat pos, ataupun sekarang sudah tersedia sarana secara online gitu ya, djponline.pajak.go.id. Nah, penyampaian pemberitahuan ini harus dilakukan paling lambat di akhir tahun pajak gitu ya. Misalkan tahun 2024 kan pajak harus menyampaikan bahwa saya mau milih pakai tarif normal saja sih, seperti itu. Nanti untuk pengenaan pajak secara tarif umumnya, tarif normal, tarif umum gitu ya, ini dipakai untuk tahun pajak berikutnya seperti itu. Nah, kalau untuk contohnya nanti Cak Daning bisa lihat di lampiran PMK 164 tahun 2023 seperti itu. Harus menyampaikan pemberitahuan. Harus menyampaikan pemberitahuan dulu kalau memang mau memilih menggunakan tarif yang umum gitu ya. Tahu ke kantor pajaknya paling lambat akhir tahun gitu ya. ya. Siap. Nah, terus kalau misalkan ternyata oke nih mau pakai tarif umum gitu ya, udah memilih gitu tahun depan pakai tarif umum, tahun depannya lagi balik lagi ke PPh final gimana? Ya, misalnya hitung-hitungannya. Itu udah bingung ya. Boleh nggak Cak Iping? Iping? Bingung lagi. Nah, udah boleh ya Cak Daning semuanya. Jadi harus taat asas gitu ya. Misalkan sudah memilih menggunakan tarif umum, jangan balik lagi ke tarif PPh pasal PPh final yang 0,5%. Jadi memang
harus dipilih dulu gitu ya, mau pakai 0,5% atau pakai tarif umum. Kalau sudah pakai tarif umum nggak boleh dong pakai balik lagi yang 0,5%. Nanti pajaknya tahun ini kecil yang ini, tahun depan saya pajaknya pakai umum yang lebih kecil gitu ya, kemudian balik lagi gitu ya, nggak boleh. Kalau sudah umum pakai yang umum seperti itu. Oke, dicatat nih ya. Ini soalnya banyak pertanyaan Cak Iping soal PPH UMKM ini. Soalnya kan memang banyak ya jumlahnya saat ini betul. makin meningkat nih. Jadi banyak pertanyaan baik itu di Telegram, meskipun terus datang langsung juga banyak banget wajib pajak UMKM yang masih bertanya-tanya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Cak Iping. Kan kita ketentuannya itu kan kalau misalkan omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar itu boleh menggunakan tarif PPh final yang 0,5%. Nah, yang dimaksud dengan peredaran bruto atau omset ini tuh yang mana? Ngitungnya totalan dari mana aja nih? Gitu. Oh iya, betul ya. Memang kalau kita kembali ke mungkin sesi sebelumnya gitu ya, memang istilahnya bukan UMKM gitu ya, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu gitu. Nah, peredaran brutonya itu yang dari mana sih gitu ya. Nah, peredaran brutonya atau omsetnya itu memang dari usahanya, dari seluruh usahanya dan dari seluruh cabangnya dijumlahkan 4,8. Jadi kalau punya 3 cabang yang 4,8-nya dari ketiga cabangnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini kan kalau orang pribadi gitu ya, suami punya usaha, istri punya usaha, tapi kemudian memilih untuk memiliki NPWP sendiri-sendiri, ada pemisahan harta dan penghasilan, ada memang menghendaki istrinya saya memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri gitu ya. Nah, maka peredaran brutonya ini adalah digabungkan, tetap digabungkan antara suami dan istri. Kalau memang sudah lebih dari 4,8, kalau masih di bawah tidak sampai 4,8 masih boleh pakai tarif yang 0,5% seperti itu nih Gigi. Oh, jadi dari keseluruhan omset ya. Kalau misalkan lokasinya banyak ya di total dari semua lokasi. Kalau ternyata suami istri sama-sama pengusaha NPWP sendiri-sendiri ya tetap di total ya untuk menentukan si 4,8 M itu udah lebih atau belum ya, gitu betul. Ya. Nah, tapi kan kalau misalkan untuk orang pribadi itu kan wajib pajak UMKM yang perorangan itu kan mendapatkan fasilitas untuk pajak untuk peredaran bruto atau omset yang tidak lebih dari 500 juta itu kan nggak dikenai PPh ya. Tidak dikenai PPh. Nah, kasusnya kalau misalkan masih suami istri tadi yang sama-sama pengusaha terus punya NPWP sendiri, apakah ketentuan itu berlaku untuk masing-masing atau gimana tuh? Atau jumlah juga? Nah, kalau di PP 55-nya memang kalau untuk kondisi yang suami istri menghendaki pemisahan harta dan penghasilan, kemudian istri menghendaki melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah. Memang kalau yang untuk fasilitas 500 juta ini tidak dikenainya ini di masing-masing suami atau istri seperti itu. Mungkin contohnya seperti ini ya, nih Gigi ya. Nah, Cak Daning semuanya, ini contoh ya. Tuan O dan Nyonya L ini suami istri tapi memilih melakukan kewajiban pajak secara terpisah gitu ya. Tuan O memiliki usaha rumah makan di kota A dan Nyonya L memiliki usaha toko pakaian di kota A. Nah, pada tahun 2024 Tuan O dan Nyonya L ini masih memenuhi persyaratan untuk dikenai PPh final UMKM. Bagaimana untuk penghitungan pajaknya? Nah, untuk Tuan O ini kita hitung dulu omset per bulannya Januari sampai Mei misalkan. Ini masih 500 juta. Maka Tuan O Januari sampai Mei masih bisa mendapatkan fasilitas tidak membayar PPh. Baru pada bulan Juni Tuan O membayar 0,5% dari omset. Misalkan bulan Juni omsetnya 80 juta, maka Tuan O membayar 0,5% dari 80 juta. PPh final 400 ribu gitu ya, begitu seterusnya sampai bulan Desember. Nah, sementara untuk istrinya Nyonya L sama dihitung sendiri gitu atas usahanya. Karena Januari, kalau ini istrinya Nyonya L ini Januari sampai Agustus ini masih 500 juta, maka masih tidak harus membayar PPh. Baru pada bulan September
Nyonya L ini membayar PPh setengah persen dari omset usaha Nyonya L, 5,5% dari 50 juta di bulan September. Maka bulan September membayar 250.000. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, itu adalah contoh penghitungan untuk suami istri, tetapi memilih melakukan kewajiban pajak terpisah untuk omset sampai dengan 500 juta. Oh, jadi seperti itu ya perhitungan untuk para wajib pajak orang pribadi UMKM, suami istri sama-sama berusaha, tapi NPWP-nya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan wajib pajak orang pribadi punya beberapa lokasi usaha, itu perhitungan PPh finalnya tuh seperti apa ya, Cak Ipin ya? Baiklah Cak Daning semuanya. Selanjutnya contoh untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki cabang atau memiliki usaha di beberapa lokasi KPP yang berbeda-beda gitu. Artinya wajib pajak ini mempunyai NPWP di beberapa KPP gitu ya. Contoh, Tuan Wijaya memiliki toko alat tulis di 3 lokasi berbeda. Pusatnya terdaftar di KPPA, sedangkan Tuan Wijaya juga memiliki NPWP yang terdaftar, memiliki usaha dan terdaftar di KPPB, dan 1 cabang lagi yang terdaftar di KPPC. Bagaimana penghitungan PPh final untuk masing-masing lokasi usaha Tuan Wijaya tersebut? Nah, yang pertama, kapan Tuan Wijaya mulai membayar PPh? Karena sudah tidak memperoleh fasilitas lagi. Ketika akumulasi dari ketiga cabangnya itu omsetnya sudah melebihi dari 500 juta. Contoh di sini, ketika Tuan Wijaya omset di ketiga cabangnya Januari sampai April masih 400 juta, maka sampai dengan bulan April Tuan Wijaya masih memperoleh fasilitas tidak membayar PPh karena dari ketiga cabangnya belum sampai 500 juta. Nah, mulai bulan Mei ini akumulasi omset Tuan Wijaya dari ketiga cabangnya adalah 590 juta. Maka bulan Mei Tuan Wijaya sudah mempunyai kewajiban membayar PPh sebesar 0,5% dari seluruh omset ketiga cabangnya. Nah, karena omsetnya, akumulasi omset Tuan Wijaya Mei adalah 590 juta, dikurangi dulu yang mendapat fasilitas 500 juta, Tuan Wijaya diwajibkan membayar PPh 0,5% dari 90 juta. Artinya Tuan Wijaya bulan Mei harus membayar 450.000 untuk keseluruhan lokasi usahanya. Kemudian secara administrasi, bagaimana pembayaran PPh-nya, di KPPA berapa, di KPPB berapa, di KPPC berapa. Nah, ini penghitungannya adalah diproporsi dari omsetnya. Tuan Wijaya membayar PPh di KPPA sebesar omset dari cabang KPPA 60 juta dibagi dengan keseluruhan omset ketiga cabangnya 190 juta dikali dikali PPh tadi berapa dari ketiga cabangnya 450.000, maka Tuan Wijaya membayar 142.105 di NPWP yang terdaftar di KPPA. Kemudian di KPPB juga sama, Tuan Wijaya membayar atas PPh sebesar 90 juta omset dibagi omset keseluruhan ketiga cabang dikali jumlah PPh keseluruhan, maka Tuan Wijaya membayar PPh di KPPB 213.158.000. Demikian juga PPh yang harus dibayar di NPWP yang terdaftar di KPPC. Nah, kemudian bagaimana bulan Juni pembayaran PPh Tuan Wijaya? Nah, untuk penghitungan PPh final bulan Juni, penghitungannya adalah langsung saja dari omset masing-masing lokasi usaha. Contoh, di cabang KPPA omsetnya 40 juta, maka Tuan Wijaya langsung saja membayar di KPPA 0,5% dari 40 juta, 200.000. Demikian juga di KPPB omsetnya 30 juta, Tuan Wijaya langsung membayar 0,5%
dari 30 juta di KPPB 150.000. Demikian Cak Daning cara penghitungan wajib pajak yang mempunyai lokasi usaha yang terdaftar di beberapa KPP. Wah, sudah jelas sekali nih perhitungannya dengan tabel-tabelnya tadi Iya. Cak Iping. Semoga bisa memberikan ini ya, informasi yang lebih, pemahamannya lebih untuk teman-teman UMKM yang sedang menyaksikan episode Cak Pajak ini. Tapi pertanyaannya masih ada lagi nih Cak Iping. Apa ini ya? Gini Cak Iping, jadi beberapa UMKM ini kan bertransaksi sama pemungut ya. Oh iya, Punya betul. transaksi pemungut. Nah, kalau transaksi dengan pemungut itu kan biasanya langsung dipotong PPh finalnya gitu loh Cak Iya, Iping. betul. PPh-nya, gitu ya. betul. Nah, sedangkan kalau UMKM ini ya, terutama tadi kayak yang perorangan itu kan untuk yang omsetnya tidak lebih dari 500 juta itu kan tidak dikenai PPh. Nah, Iya, kalau betul. bertransaksi sama pemungut ini apakah tetap langsung dipotong atau gimana ya? Ya, jadi memang ada kalanya kalau kita jualan barang istilahnya seperti itu ya UMKM. Kita jualan barang itu ke bendahara pemerintah atau sebuah badan hukum, ke PT gitu ya. Mereka itu memang statusnya adalah pemotong atau pemungut pajak. Jadi mereka atas barang-barang atau jasa yang diterima mereka melakukan pemotongan pajak gitu ya. Misalkan teman-teman UMKM Cak Daning ini jual barang ke bendahara, maka mereka akan motong pasal 22 biasanya gitu ya. 22 1,5% ya nih Kiki ya. Kemudian kalau Cak Daning semua usahanya jasa baik ke pemerintah maupun ke swasta, servis misalkan itu mereka akan motong PPh 23 1,5% seperti. Nah, karena kan kalau posisinya Cak Daning ini jualan barang sendiri kan hanya 0,5%. Bagaimana kalau transaksi dengan mereka? Nah, Cak Daning ini nanti namanya meminta surat keterangan ke kantor pajak bahwa Cak Daning ini adalah pelaku usaha yang masih mempunyai peredaran bruto tertentu. Nah, surat keterangan ini diserahkan ke mereka, ke pembelinya. Nanti mereka akan motong 0,5%. Jadi Cak Daning nanti minta surat keterangan secara online, nanti diberikan ke lawan transaksinya. Mereka nanti berdasarkan surat keterangan itu mereka tidak akan motong 1,5% atau 2%, tapi motong 0,5%. Seperti itu nih Gigi. Kalau dengan pemotong atau pemungut. Jadi tetap ada surat keterangannya Iya. gitu ya. Jadi biar nggak dilakukan pemotongan Bapak. Nah, kemudian kalau omsetnya belum sampai 500 juta harusnya kan tidak bayar pajak. Kalau dalam transaksi normal maka mereka pemotongnya akan melakukan potongan 1,5 sampai 2% tadi terhadap barang atau jasa tadi gitu ya. Supaya tidak dipotong, nanti Cak Daning semua itu membuat surat pernyataan sebagai pengganti surat keterangan gitu ya. Surat pernyataannya ada di contoh itu ya, di contohnya PMP 164 gitu ya. Supaya nanti tahu ya. Jadi diserahkan, saya ini harusnya tidak bayar pajak karena omsetnya masih belum sampai 500 juta, diberikan ke lawan transaksinya supaya mereka berdasarkan surat pernyataan itu tidak melakukan pemotongan pajak seperti itu. Oh iya, jadi jangan lupa ya kalau misalkan bertransaksi dengan pemungut tadi diurus itu surat keterangannya kalau memang belum lebih dari 500 juta untuk yang wajib pajak orang pribadi ya. UMKM itu diberikan surat pernyataan. Nah, Cak Iping, kalau yang tadi wajib pajak UMKM orang pribadi perorangan gitu ya, untuk omsetnya nggak lebih dari 500 juta setahun, itu kan nggak bayar PPh. Iya, betul. Itu perlu laporan tetap. Ya, tetap perlu. Tetap perlu ya. Gimana Cak Iping laporannya? SPT itu pelaporan SPT tahunan maksudnya ya. Itu kan sarana bagi kita wajib pajak untuk memperhitungkan penghitungan pajak kita, pembayaran pajak kita selama 1 tahun. Jadi sistemnya self assessment. Jadi kawan pajak tetap melaporkan ke kantor pajak, dilaporkan istilahnya bahwa omset saya tahun kemarin belum sampai 500 juta atau tahun kemarin saya bayarnya 0,5%. Tetap dilaporkan di SPT tahunan supaya kantor pajak tahu bagaimana kondisi wajib pajak di tahun kemarin. Seperti itu nih Kiki. Jadi tetap laporan Tetap ya lapor, di SPT tahunan. Kalau bulanannya? Bulannya ini tidak usah. Perlu.
Oke, jadi tetap laporan di SPD tahunan. Laporan itu menyampaikan saya kemarin masih belum bayar pajak karena di bawah 500 juta seperti itu ya. Tetap dilaporkan, kalau nggak dilaporkan kata pajak nggak tahu nanti. Oke, terima kasih Cak Iping. Nah, ini sudah berbagi informasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman UMKM nih, terkait dengan bagaimana sih tata cara perhitungan PPh final UMKM. Beberapa poin mungkin yang harus kita garis bawahi nih untuk wajib pajak UMKM yang mana omsetnya itu dalam setahun tidak lebih dari 4,8 M, silakan menggunakan boleh menggunakan tarif PPh final 0,5%, nanti dihitung dari omset per bulannya. Ya, kemudian kalau yang UMKM orang pribadi dengan omset tidak lebih dari 500 juta setahun itu tidak dikenai pajak penghasilan. Tetapi untuk keseluruhan omsetnya itu tetap harus dilaporkan di SPT tahunan. Nah, wajib ya menggunakan e-form ya, di e-form 1770 gitu ya Cak Iping ya. Secara online gitu ya. Nah, kalau misalkan kawan pajak masih mengalami kesulitan atau ada yang mau ditanyakan mengenai pemenuhan kewajiban berpajakannya, silakan untuk menanyakannya ke kantor pajak tempat terdaftar atau bisa juga menghubungi kami di Telegram @pajakjatim1. Satunya angka gitu ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa seluruh layanan dari Direktorat Jenderal Pajak itu gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Selesai ya Cak Iping ya campuran di episode kali ini ya. Nanti kita akan berbagi informasi lagi di episode-episode selanjutnya. Maklumlah kening tunjungan, maafkan daku jika ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak, kan Wil Jatim Siji, Wani. Sampai jumpa.